Hai teman-teman, di video kali ini kita akan belajar pembelahan sel. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Cindi Simangunsong, kelas 12 IPA. Nah, yang pertama, kita akan memasuki materi mitosis. Apa sih itu mitosis? Mitosis adalah proses pembagian genom yang telah digandakan oleh sel kedua, yakni sel identik yang dihasilkan oleh pembelahan. Mitosis mempunyai 4 fase-fase. Berikut fase-fase mitosis beserta ciri-cirinya. Yang pertama, pada tahap profase. Pada tahap profase memiliki ciri-ciri 1. Benang kromatin memendek dan menebal membentuk kromatid. 2. Kromatid berpasangan membentuk kromosom. 3. Membran nukleus dan nukleolus menghilang. 4. Benang spindel mulai mengatur menyerupai pancaran. Yang kedua, pada tahap metafase. Pada tahap metafase memiliki ciri-ciri 1. Benang spindel terlihat semakin jelas. 2. Kromosom berada di daerah ekuator sel. 3. Pada sel sentromer ada 2 kinektokor yang masing-masing dikaitkan dengan benang spindel. Ketiga, pada tahap anafase. Pada tahap anafase memiliki ciri-ciri 1. Benang spindel memendek. 2. Kromatid menuju kutub yang berlawanan. 3. Mulai terjadi sitokinesis. Yang keempat, pada tahap telofase. Pada tahap telofase memiliki ciri-ciri yang pertama, kromatid telah sampai di kutub berlawanan. 2. Kromatid menipis dan memanjang menjadi kromatin. 3. Kumpulan kromatin membentuk anak inti. 4. Terbentuk membran nukleus di luar anak inti. 5. Sitokinesis selesai, terbentuklah 2 sel anakan. Pada tahap profase, terjadi perubahan pada nukleus dan sitoplasma. Di dalam nukleus, benang-benang kromatin menebal dan memendek membentuk kromosom. Selanjutnya, gambar fase metafase. Fase ini adalah fase paling mudah untuk menghitung banyaknya kromosom dan mempelajari morfologinya, karena kromosom-kromosom tersebar di bidang tengah dari sel. Fase anafase. Pada fase ini, sentromer membelah dan kedua buah kromatid memisahkan diri dan bergerak menuju ke kutub sel dari spindel yang berlawanan. Fase telofase. Datangnya kromosom anakan yang tunggal di kutub spindel merupakan tanda-tanda dimulainya telofase. Dari beberapa fase tersebut, saya mengambil kesimpulan bahwa pada pembelahan mitosis, proses pembelahan berlangsung 1 kali dan sifat sel anakan sama dengan sel induk dan menghasilkan 2 sel anak. Nah, berikutnya kita memasuki pembelahan meiosis. Pada pembelahan meiosis, jika mitosis adalah pembelahan 1 sel menjadi 2 sel baru, maka meiosis adalah pembelahan 1 sel menjadi 4 sel baru. Jika mitosis jumlah kromosom sel anak sama dengan jumlah induknya, maka meiosis memiliki jumlah kromosom sel setengah dari sel induknya. Meiosis juga terbagi 1. Meiosis 1. Fase-fase meiosis 1 dan ciri-cirinya. Meiosis 1 terdiri dari 4 tahap, yakni profase 1, metafase 1, anafase 1, serta telofase 1. Pada awal meiosis 1, nukleus tersebut membesar sehingga penyerapan air dari sitoplasma oleh inti itu mencapai 3 kali lipat. 1. Fase profase 1. Pada profase 1 terdapat bagian-bagian 1 leptoten. Pada tahap ini, kromatin berubah menjadi kromosom. 2. Zigoten.
Pada tahap ini, sentrosom membelah menjadi 2 sentriol dan bergerak ke kutub berlawanan. 3. Pakiten. Setiap kromosom melakukan replikasi menjadi 2 kromatid dengan setromer yang masih menyatu. 4. Diploiden. Kromosom homolog saling menjauhi sehingga terbentuk perlekatan berbentuk X yang disebut kiasma. 5. Diakinesis. Kromosom kembali terbentuk, transkripsi terhenti. Yang kedua, tahap metafase 1. Proses setelah profase 1 disebut dengan metafase 1. Pada metafase 1, kromosom homolog mulai tersusun rapi di bagian ekuator. Di dalam metafase 1, kromosom tersusun di atas lempeng metafase. Selain itu, serat spindle menempel pada 2 setromer di masing-masing kromosom homolog. Proses selanjutnya bernama anafase 1. Pada anafase 1, kromosom homolog akan bergerak menuju kutub yang berlawanan akibat tarikan dari benang gelondong. Selain itu, juga akan terjadi reduksi kromosom. Proses selanjutnya setelah anafase 1 adalah telofase 1. Pada telofase 1, membran inti mulai terbentuk kembali dan terjadi yang disebut dengan sitokinesis. Sitokinesis merupakan kondisi ketika sitoplasma dari satu eukariotik sel membelah menjadi 2 sel anak. Oh iya, pada telofase 1, selnya membelah 2 dengan kromosom haploid. Ingat ya, haploid bukan diploid. Meiosis 2 memiliki fase-fase. Yang pertama, profase 2. Pada tahap profase 2 ini, sentrosom membelah menjadi 2 sentriol yang akan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Selanjutnya, metafase 2. Di fase metafase 2 ini, kromosom mulai tersusun rapi pada bidang ekuator, mulai tersusun benang-benang spindle yang salah satu ujungnya melekat pada sentromer, sedangkan ujung lainnya melekat pada kutub pembelahan yang arahnya ke 3. Anafase 2. Proses selanjutnya bernama anafase 2. Pada anafase 2, terjadi pemisahan kromatid dengan cara ditarik menuju kutub yang berlawanan. Yang terakhir, telofase 2. Sekarang kita sudah sampai di fase terakhir nih, kawan-kawan. Fase terakhir ini namanya telofase 2. Pada telofase 2, benang-benang spindle menghilang dan membran inti mulai terlihat. Pada fase ini juga terjadi proses yang namanya sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Dari materi meiosis 2, saya mengambil kesimpulan bahwa meiosis 2 merupakan bagian kedua dalam proses meiosis. Tahap ini dimulai dengan 2 sel anakan yang dihasilkan dari proses meiosis 1. Dari gametogenesis. Gametogenesis adalah proses diploid dan haploid yang mengalami pembelahan sel dan diferensiasi untuk membentuk gamet haploid dewasa. Oogenesis pada manusia. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur pada wanita yang terjadi di dalam ovarium. Selanjutnya, spermatogenesis pada manusia. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma di dalam testis pria. Spermatogenesis sendiri berasal dari kata spermato, yang memiliki arti benih, dan genesis yang berarti pembelahan. Selanjutnya, memasuki materi proses meiosis serbuk sari. Mikrosporogenesis dimulai dari sel induk mikrospora yang membelah melalui meiosis 1 dan meiosis 2, serta menghasilkan 4 mikrospora yang dinamakan tetrad. Selanjutnya, dari materi tersebut, saya mengambil kesimpulan bahwa mikrosporogenesis dan megasporogenesis adalah proses pembentukan sel haploid
Kedua, dalam kedua proses, sel diploid membelah dengan meiosis. 3. Kedua proses menghasilkan spora, menghasilkan gametofit. 4. Kedua proses terjadi pada bunga. Dari materi tersebut, Sekian penjelasan dari saya, teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi teman-teman.